Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 TPB 48 akan mempresentasikan program PKS kami, yaitu program perhitungan pada gaji dosen. Dengan saya sendiri, Tiara Putri Elisa, NIM 121140049, TPB 48, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 121140077 dari TPB 48. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Nikovasio Pranjaga dari Prodi Teknik Informatika NIM 121140076 dari TPB 48. Oke, begitu saja untuk perkenalan kami. Kami langsung saja untuk presentasi program kami, dimulai dari saya sendiri, Tiara Putri Elisa. Oke, baik, saya akan menjelaskan terkait programnya, yaitu perhitungan pada gaji dosen. Di sini pada baris pertama dan kedua itu wajib menggunakan header, di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam kode program. Header yang kita pakai sendiri yaitu IOStream, dan untuk library IOStream kita menggunakan namespace std. Selanjutnya untuk integer main nanti akan mengintegerkan sebuah data di mana nanti ada data-data yang akan kita inputkan dan kita outputkan. Untuk baris ke-12 ini ada cout, jadi ketika kita akan menginputkan suatu teks atau kalimat, yaitu seperti masukkan banyak data yang diinginkan, ini akan keluar dan kita akan menginputkannya pada baris ke-13 sebagai pembatas perulangan while. Baris ke-14 ada endline, yaitu untuk mengakhiri baris pertama dan memindahkan barisnya itu ke baris baru, jadi sama seperti spasi. Baris ke-16 ada deklarasi variabel nama, NIP, dan keilmuan. Baris ke-17 ada variabel gaji dan jumlah gaji. Baris ke-18 ada variabel tunjangan anak dan tunjangan istri. Baris ke-19 ada char atau karakter dengan variabel golongan. Baris ke-20 ada char dengan variabel pilihan. Baris ke-22 yaitu bagian awal dari perulangan while. Baris ke-23 yaitu header perulangan for dengan deklarasi variabel i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari n di setiap perulangan i akan bertambah 1, dan body perulangan mulai baris ke-24 sampai dapat kita lihat di sini pada baris ke-106. Baris ke-24 sampai baris ke-27 ini ada cout yang menampilkan teks seperti ini, seperti garis-garis ini, atau seperti program menghitung gaji dosen ini. Di baris ke-28 yaitu ada scene dengan mengabaikan penyimpanan sementara atau menghapus satu atau lebih karakter dari inputan. Baris ke-29 menginputkan beberapa kalimat dengan spasi ke variabel nama. Baris ke-30 menampilkan teks NIP. Baris ke-31 pengguna menginputkan NIP. Baris ke-32 di sini menampilkan bidang keilmuan. Baris ke-33 sama seperti baris ke-28. Baris ke-34 menginputkan beberapa kalimat dengan spasi ke variabel keilmuan. Baris ke-36 ada cout endline untuk berpindah ke baris baru. Baris ke-38 sampai baris ke-51 ada cout yang menampilkan teks seperti ini. Seperti tadi, seperti garis-garis itu, dan ada daftar golongan yang dibagi menjadi golongan 3 dan golongan 4, dan dibagi lagi menjadi golongan 3B, C, D, dan golongan 4A, B, C, D, E. Di baris ke-52, pengguna menginputkan golongan I. Baris ke-54 pindah ke baris baru. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Niko. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya saya akan masukkan baris 56 sampai seterusnya. Kita menggunakan percabangan suitcase di mana kita memasukkan variabel golongan, case atau value dari A dengan gaji 4.415.000, case B dengan gaji 4.600.000, case C dengan gaji 4.800.000, case D dengan gaji 5 juta, case E dengan gaji 5.210.000,
Cash E dengan gaji 5.430.000, Cash G dengan gaji 5.660.000, Cash H dengan gaji 5.900.000. Output golongan tidak tersedia. Maksud dari output atau kodingan itu adalah jika hasil inputan user tidak ada pada tabel daftar golongan, maka outputnya adalah golongan tidak tersedia dan akan mendapatkan gaji sebesar 0. Bawahnya ada tunjangan istri, di mana gaji, misalnya saja gaji 5.900.000 dikali 0,2, tunjangan anak gaji misalnya saja cash H gaji 5.900.000 dikali 0,1. Jumlah gaji sama dengan gaji 5.900.000 ditambah dengan tunjangan istri yang dapat dari gaji kali 0,2 ditambah lagi dengan tunjangan anak didapat dari gaji kali 0,1. Kita terdapat output seperti ini: gaji dosen, nama, jenama, NIP, dan keilmuan golongan, gaji, tunjangan istri, ini gaji dikali 0,2, tunjangan anak gaji kali 0,1, jumlah gaji plus tunjangan istri plus tunjangan anak. Kita masuk ke Anda ingin mengulang program ini, silakan pilih opsi ya atau tidak. Mana kita menggunakan perulangan dual, yang artinya dari perulangan dual tersebut adalah aksi minimal akan dilakukan 1 kali. Aksi akan dihentikan jika kondisi pengulangan tidak terpenuhi atau berharga false, dan akan diulang jika kondisi pengulangan tersebut tercapai. Sehingga bila Anda memasukkan atau menginputkan Y kecil atau Y besar, maka program akan mengulang sebanyak data yang diinginkan. Misalnya 1, dia akan mengulang 1 data sini ya, dan ada output terakhir. Terima kasih bila Anda memilih opsi selain atau mengikutkan selain Y besar atau Y kecil. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam atau mengompil codingan yang telah kita buat ini. Coba kita akan mengompilnya. Masukkan data yang Anda inginkan. Kita misalkan kita coba masukkan data 2 ya, misalnya program menghitung gaji dosen. Pertama, nama lengkap seperti yang ditunjukkan di atas, yaitu nama lengkap, nama. Kita misalkan saja namanya Tiara Putri. Ini kita misalkan saja seperti ini, dan IP-nya. Lalu bidang keilmuan, misalnya kita masukkan data engineering. Nah, terdapat daftar golongan. Golongan 3 lulusan S2 hingga S3, golongannya ini A, B, C. Kita akan hanya menginputkan ini saja, A, B, C, D, E, F, G, H. Kita misalkan saja golongannya, kita lihat golongan ini dengan gaji segini. Kita misalkan saja golongannya D, 5 juta. Nah, maka gaji dosen output seperti kita lihat di sini. Gaji dosen, nama sesuai nama, NIP, NIP, bidang data engineering. Di sini golongan karena NIM, maka gaji pokok didapat ini 5 juta ya. Terus tunjangan istri 5 juta dikali 0,2, dan 5 juta dikali 0,2, dengan anak 5 juta dikali 0,1 didapat ini. Maka terus jumlah gaji, maka total keseluruhan antara jumlah dari gaji pokok, tunjangan istri, dan tunjangan anak ini, sehingga didapat hasil 6.500.000 ya. Nah, maka karena baru masukkan data 1, maka sekali lagi biar data menjadi 2,
siapa saja namanya. Ya, NIP-nya misalnya 9 ya. Bidang keilmuannya misalkan saja siber pasti. Ini tidak dapat daftar golongan. Bagaimana jika kita tidak menginputkan dari A, B, C, D, E, F? Nah, misalnya saja kita menginputkan F, misalnya saja, apakah output yang akan dihasilkan? Nah, nama dan masih sesuai, NIP masuk di masih berpasif golongan M, maka output yang akan keluar adalah seperti golongan tidak tersedia. Golongan M golongan tidak tersedia karena tidak memenuhi dari percabangan di atas dan akan otomatis mendapatkan gaji 0, gaji pokok 0, dengan istri 0, dan anak 0. Ke persamaan di mana apakah Anda ingin mengulang, silakan pilih opsi Y. Di sini ada pilihan while di mana pilihan Y atau pilihan J. Maka Y besar atau Y kecil, maka kita jika ingin mengulang ketik atau masukkan Y, jika tidak pilih huruf yang lainnya. Jangan saja kita akan masukkan Y. Maka akan mengulang seperti di atas, mengulang sebanyak 2 data sehingga total untuk saat ini data yang diinputkan sebanyak 4. Masukkan saja sangat saja. Ya, kita menyesuaikan saja kan. Bagaimana karena kasus data nah, kan golongannya dari kita coba mana gajinya, kita coba gaji KSF ya. Nama Ahmad Sutejo sesuai dengan ini, Ahmad Sutejo. NIP juga masuk, bidang keilmuan basis data juga masuk. Golongan F mendapatkan gaji pokok sebesar 5.430.000, dimana dapat dengan istri dengan gaji 5.430.000 ini dikali 0,2 dan juga tunjangan anak 5.430.000 dengan 0,1 dapat nilai 543.000, dan dari gaji yang diterima dapat ditambah ya dari gaji pokok ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, sehingga dapat diperoleh gaji yang diterima 69. Kita membutuhkan data yang keempat, yaitu misalnya saja dengan ilmunya kita sampaikan saja seperti basis data,
golongannya, atau misalnya saja golongan case-nya golongan saja golongan ya 5.900.000. Hah? 5.900.000. Siti Aminah nama mahasiswa ya, Siti Aminah NIP nomor 8364734 nomor 734 benar. Bagaimana masuk data golongan gajinya, misalnya kita masukkan golongan H, golongan paling besar ya, golongan H 5.900.000. Jangan istri didapat dari gaji 100 dikali 0,2, jangan anak 100 dikali 0,1, misalnya gaji yang terima pokok ditambah tunjangan istri ditambah dengan tunjangan anak sehingga gaji yang diterima sama dengan 670.000. Kita kembali lagi ke Anda ingin mengulang program ini, silakan pilih opsi Y or T. Karena kita sudah memilih opsi Y di percabangan file ini, kita dari opsi lain yaitu T. Apakah program akan berhenti atau mengeluarkan output seperti ini atau kembali mengulang? Ya, program selesai dan sehingga didapat total dari data yang dibekas sebanyak 4. Pertama, Tiara Putih golongannya dapat gaji untuk sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Tiara. Baik, demikianlah pembahasan program kami mengenai perhitungan gaji dosen. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.